Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah binti Ridwan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan berkaitan dengan materi perancangan dan penyusunan kontrak bisnis syariah. Baiklah, yang pertama, pengertian penyusunan kontrak. Istilah perancangan kontrak berasal dari istilah bahasa Inggris, yaitu contract drafting. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perancangan adalah proses, cara, atau perbuatan merancang, sedangkan kontrak adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan sebuah akibat hukum. Maka, kontrak drafting atau penyusunan kontrak adalah suatu penyusunan hukum yang dilakukan oleh beberapa pihak yang terdiri daripada beberapa struktur seperti anatomi, substansi yang kemudian disahkan secara hukum. Baiklah, dalam penyusunan kontrak atau akad syariah ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama, dari segi subjek atau pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Subjek hukum yang mengadakan perjanjian harus sudah cakap melakukan perbuatan hukum, terdapat identitas para pihak dan kedudukan masing-masing dalam perjanjian harus jelas, serta keselarasan tempat dan waktu perjanjian itu dibuat. Yang kedua, dilihat dari segi tujuan dan objek akad. Dalam perjanjian Islam harus disebutkan secara jelas tujuan untuk dibuatnya suatu perjanjian tersebut. Hal ini supaya jangan sampai membuat sebuah akad dengan objek atau tujuan yang bertentangan dengan hukum Islam atau uruf, yakni kebiasaan yang berjalan dalam hukum Islam. Yang ketiga, perlunya ada kesepakatan dalam hal yang berkaitan dengan waktu perjanjian, jumlah biaya, mekanisme kerja, jaminan, dan penyelesaian sengketa dan objek yang diperjanjikan dan cara-cara pelaksanaannya. Baiklah, selanjutnya perlu adanya persamaan, kesetaraan, kesederajatan, dan keadilan di antara para pihak dalam menentukan hak dan kewajiban di antaranya, serta dalam hal penyelesaian terkait dengan adanya wan prestasi dari salah satu pihak. Yang kelima, pemilihan hukum dan forum penyelesaian sengketa. Para pihak haruslah membuat kesepakatan yang mana dicantumkan dalam perjanjian, misalnya dengan mencantumkan klausul bahawa dalam hal terjadi sengketa di kemudian hari, para pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan dasar hukum Islam melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas yang wilayah hukumnya meliputi tempat dibuatnya perjanjian ini. Maka hal-hal inilah yang harus diperhatikan ketika proses penyusunan atau perancangan kontrak, khususnya kontrak atau akad bisnis syariah. Kedua, sumber hukum perancangan dan penyusunan kontrak. Yang pertama, diatur dalam buku 3 KUH Perdata. Sistem pengaturan buku 3 KUH Perdata adalah sistem terbuka atau open system. Artinya, setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan yang tercantum dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, mengadakan perjanjian dengan siapapun. Yang ketiga, menentukan isi perjanjian, baik pelaksanaan dan persyaratannya. Dan yang terakhir, menentukan bentuknya, baik dalam bentuk tertulis atau secara lisan. Baiklah, sumber hukum kedua terdapat dalam buku 4 KUH Perdata tentang pembuktian dan daluarsa.
terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang perancangan kontrak, iaitu dari pasal 1865 sampai dengan pasal 1894 KUH Perdata, yang mana pasal ini berkaitan dengan pembuktian dengan tertulis. Unsur perjanjiannya adalah seperti berikut. Yang pertama, adanya perbuatan hukum, persesuaian kenyataan kehendak dan beberapa orang. Yang ketiga, persesuaian kehendak harus dipublikasikan. Yang keempat, perbuatan hukum terjadi kerana kerjasama dua orang atau lebih, pernyataan kehendak yang sesuai dan saling bergantung satu sama lain, kehendak yang dituju untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban atau timbal balik. Dan yang terakhir, persesuaian kehendak itu haruslah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Baiklah, yang ketiga, tujuan atau misi dibuatnya sebuah kontrak. Kontrak berfungsi sebagai hukum atau undang-undang. Yang kedua, kontrak berfungsi sebagai alat atau instrumen memantau atau mengkontrol. Yang ketiga, kontrak berfungsi untuk mencegah dan meminimalisir timbulnya masalah di kemudian hari. Maka, berdasarkan hal ini, tujuan perancangan sebuah kontrak ini adalah untuk menghasilkan dokumen kontrak yang dapat dipahami oleh orang-orang yang berkepentingan, menegaskan kehendak dan janji-janji para pihak serta perumusan pasal-pasal dengan bahasa yang lugas dan tegas. Yang mana kemudian untuk menentukan objek kontrak haruslah jelas sehingga tidak ada kesalahan dalam menyerahkan atau menerima objek sebagaimana yang diinginkan. Oleh kerana itu, untuk menentukan suatu barang atau objek tertentu tersebut haruslah disebutkan ciri-cirinya dengan jelas di dalam kontrak tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.